yang akan melakukan registrasi mata kuliah. Jadi diharapkan sudah memahami antara SIPAS dan non SIPAS ini, karena ketika kita sudah memilih ya SIPAS, kita tidak diizinkan melakukan alih ke program non SIPAS, dan begitu pun sebaliknya. Sebagai mahasiswa UT, kita harus dapat membuat perencanaan belajar yang baik agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Misalnya ketika kita meregistrasikan mata kuliah, kita mengambil mata kuliah terlalu banyak atau sedikit tanpa memperhatikan kemampuan dan waktu belajar yang kita miliki, akhirnya mata kuliah kita nilainya tidak lulus atau lulus dengan nilai yang minimal. Kemudian kita tidak memperhatikan jam ujian bentrok, walaupun ini dapat diatasi dengan mengikuti SWO. Nah, sebaiknya ini dihindari kecuali suatu alasan yang tidak dapat dihindari. Nah, untuk itulah teman-teman, UT menyediakan paket arahan program studi non-pendas sebagai acuan kita dalam membuat perencanaan pembelajaran tiap semester. Nah, dengan membuat perencanaan ini, diharapkan kita dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan IPK yang maksimal. Paket arahan ini yang dirancang dalam bentuk sistem paket semester atau yang disebut SIPAS. Nah, di mana di sini ada kuliah tutorial tatap mukanya. Oke, teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang masih bingung antara SIPAS dan non SIPAS, di sini aku jelaskan sedikit ya. Jadi SIPAS adalah di mana seluruh mata kuliah yang ditempuh dalam struktur kurikulum ditata dan ditawarkan secara paket dalam setiap semester. Jadi di SIPAS ini mata kuliahnya sudah dipaketin, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi menyusun mata kuliah yang harus diambil plus TTM dan bahan ajar atau modul. Ya, persyaratannya SIPAS ini sudah terdapat dalam katalog UT dengan jumlah peserta 25 orang per kelas. Kuotanya bisa berasal dari gabungan beberapa wilayah terdekat. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sudah mengambil program SIPAS, ini tidak diizinkan melakukan alih program ke non-SIPAS, dan begitu pun sebaliknya. Sistem paket SIPAS juga terdiri dari ada SIPAS non-TTM, SIPAS penuh, SIPAS Plus, dan SIPAS online. Selengkapnya teman-teman bisa cek, bisa lihat di katalog UT ya. Di sana juga lengkap mengenai rincian biaya kuliah UT. Tadi SIPAS, lanjut non-SIPAS. Non-SIPAS adalah kebalikan dari SIPAS. Jadi ketika teman-teman memilih non-SIPAS, maka kitalah yang akan meregistrasikan mata kuliah kita sendiri. Kitalah yang akan menentukan mata kuliah apa yang akan diambil, TTM plus, dan bahan ajar. Dan untuk peraturan UT sekarang,
ketika kita telah meregistrasikan mata kuliah, maka otomatis kita juga telah membeli bahan ajar. Jadi billingnya sudah menyatu dengan bahan ajar. Jadi buat teman-teman yang akan melakukan registrasi mata kuliah, diharapkan sudah memahami kedua hal ini, sistem perkuliahan non-SIPAS ataupun SIPAS. Kuliah di universitas terbuka menuntut kita mahasiswa untuk aktif mencari informasi sendiri, seperti kapan pendaftaran semester berikutnya, kapan ujian, kapan pengumuman ujian, kapan meregistrasikan mata kuliah berikutnya, dan sebagainya. Dulu waktu awal saya mendaftar menjadi mahasiswa, saya juga sempat bingung dengan istilah-istilah yang ada di UT seperti LIP, SUO, Tuton, USMB, SIPAS, dan non-SIPAS, dan sebagainya. Dengan berbekal searching, mencari informasi, download katalog UT, saya akhirnya dapat memahami singkatan-singkatan tersebut. Maafkan jika penjelasan ini kurang sempurna ya teman-teman. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai SIPAS dan non-SIPAS. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman, supaya teman-teman tahu aku mengupload video berikutnya. Terima kasih.